Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, pagi hari ini kita serahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari pagi hari ini kita naikkan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia,
surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Engkau dengan ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan yang daripada Engkau yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, namun sebelumnya kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami, segala kelemahan kekurangan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama berbakti kepada Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau membawa hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini untuk melawat kami, mengurapi kami Tuhan. Baik kami sebagai jemaat-Mu, baik hamba-Mu yang akan melayani, kita boleh memperoleh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan beri kesegaran jiwa roh kita dan beri kesehatan pada tubuh kita sehingga kita dapat bersama-sama beribadah bersekutu dengan Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan saudaraku marilah dengan kesungguhan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, mau fokus kepada Dia, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Nya. Dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus menguatkan kita, menghibur kita, menuntun membimbing kita dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Amin ya. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dia agung dan perkasa, dan Dia sumber kemenangan kita. Mari kita naikkan pujian sukacita pada pagi hari ini. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama.
tetap berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian sukacita kembali. Firman terangi jalanku, beri saya iman di setiap waktu. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, amin, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dan singer yang akan membantu membacakannya. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9.
2-9, nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan di kantong yang sudah disediakan. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan yang didoakan oleh Saudari Erlin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, tiba waktunya kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan.
Kiranya Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan persembahan ini supaya layak menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di khususnya GBI Logomulyo ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya Tuhan yang beracara. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita minta Roh Kudus untuk menuntun setiap kita, hati kita, supaya pada pagi hari ini kita boleh menerima firman kebenaran yang daripada Tuhan boleh menjadi kekuatan dan juga pemulihan dalam kehidupan kita. Ingin mengerti
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersujud, memuji, mengagungkan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakan kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi kaki kami, jalan kami, yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Juga firman-Mu menguatkan kami dalam menghadapi kekerasan, tipu daya iblis dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu, supaya firman Tuhan ini boleh dimengerti dan menjadi berkat, kekuatan bagi jemaat-Mu. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga pada akhirnya. Engkau berkuasa atas pemberitaan ini Tuhan. Segala kegelapan roh jahat penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau, mencuriakan kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan marilah Roh Kudus berkati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memilih kita di antara bangsa sedunia ini dan memanggil kita untuk menjadi umat-Nya. Kita adalah umat pilihan Allah, ya, yang dikeluarkan dari kegelapan sampai neraka kepada terangnya yang ajaib di dalam kasih karunia Allah untuk kekal selama-lamanya. Jadi kita menjadi orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan Yesus bukan kekristenan yang statis, yang hanya seremonial, ya kita berjingkrak-jingkrak, bernyanyi bersama, itu baik saudara. Sudah menjadi tapi jangan menjadi Kristen yang statis, yang ada di identitas saja bahwa saya sebagai orang Kristen ditonjol-tonjolkan dengan demikian. Melainkan kekristenan kita diharapkan oleh Tuhan menjadi Kristen yang kuat, ya, Kristen yang peker kemenangan atas dosa dunia ini, atas tipu daya iblis yang ingin menjatuhkan kita, menjadi Kristen yang berintegritas, ya, di dalam maupun di luar. Orang boleh melihat kita sebagai orang Kristen yang sejati, yang kuat, yang kokoh. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam firman-Nya, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya, belakang sedikit, maju sedikit. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, di mana Paulus mengatakan,
ayat yang pertama, sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya. Kenapa Paulus mengatakan hal demikian seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Karena iblis datang ya supaya kita dijatuhkan. Dia datang dengan secara ganas, dengan cara apapun juga. Ya, dia ingin kita jatuh. Dia datang untuk mencuri. Kalau di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri iman kita, kepercayaan kita, melemahkan supaya kita keluar lepas dari Tuhan Yesus dengan cara apapun juga. Ya, lalu dia membunuh dan membinasakan sehingga kita menderita sengsara di dunia, masuk dalam neraka yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh iblis, oleh pencuri. Ya. Dengan cara apapun, baik dengan cara harta, kedudukan, pernikahan, ya, yang tidak seiman, itu yang dikerjakan oleh iblis begitu. Supaya kita keluar dari Yesus. Ya. Dengan cara apapun, baik fisik, mental maupun rohani. Saya mengalami semuanya, baik fisik, baik mental, baik rohani, teror segalanya tidak bisa diri saya sendiri dihantam oleh iblis melalui keluarga, melalui istri, melalui anak, melalui ekonomi, melalui rohani, semuanya iblis dengan celah sedikit dia masuk untuk menghancurkan kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita kan belajar pagi hari ini bagaimana kita menjadi orang yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan untuk kita menjadi pemenang itu. Dari kitab yang telah kita baca Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat 9, kitab Filipi itu mengisahkan sewaktu Rasul Paulus di penjara. Ya, dalam penjara ya dimasukkan ke dalam ruangan yang paling berat sekali. Dia tertindih beban yang sangat berat. Dia harus melewati semua itu, masa sulit yang berat di dalam penjara. Dia masuk penjara bukan karena dosa, karena memberitakan Injil. Ya, saudara-saudaraku, memang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti apa yang dialami oleh Paulus di dalam kita mengikut Yesus. Ya. Semua ini permasalahan, persoalan, peristiwa yang kita hadapi baik fisik, mental, rohani ini ya, agar kita semakin bertumbuh di dalam Dia, ya. Oleh sebab itu Paulus ya, memberi nasihat kepada murid-murid di dalam suatu pelayanan bersama, kita bersama, ya. Karena kadang ada satu masalah yang kita hadapi, namun semuanya itu agar kita sehati, sepikir di dalam Tuhan. Ya. Saling tolong-menolong, ya. Bukan saling menyalahkan satu di dalam yang lainnya. Baik di dalam pelayanan, di dalam gereja, maupun di dalam keluarga. Ya, itu yang diharapkan oleh Paulus. Makanya di dalam tadi Filipi pasal yang keempat,
Ayat yang pertama, Paulus menasihati kepada muridnya, Euodia dan kunasihatkan Sintike, kunasihati supaya kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya. Itu yang pertama, kita harus mengalami, mengadakan, melakukan semuanya itu, baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga kita. Kalau saudara sepikir, sehati, suami, istri, anak, semua akan kita lewati dengan satu kemenangan yang besar. Itu yang penting, saudara-saudaraku. Jangan sampai gereja kita, keluarga kita berantakan hanya karena masalah-masalah kecil yang ditunggangi oleh kuasa iblis dan kuasa jahat yang ingin menghancurkan gereja kita, yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap tegar, kita harus tetap bergairah menjalankan hidup ini, menjalankan pelayanan ini, ya. Karena Tuhan memberikan jaminan kepada kita untuk kita dapat menang dari masalah ini. Ya, amin, saudara. Ya. Karena Allah menyertai kita. Itu yang perlu kita pegang teguh. Kalau kita sejalan dengan Dia, dengan firman-Nya, Allah menyertai kita. Kita perhatikan ayat yang ke-9 yang terakhir itu. Ya. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari perikop yang sudah kita baca ini, kita dapat mempelajari di dalamnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam perikop ini. Yang harus kita lakukan, ya, untuk terus bertumbuh ke arah dewasaan berruh di dalam Kristus, untuk kita menjadi kuat, untuk kita dapat meraih satu kemenangan. Ya. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki doa yang benar. Ya. Memiliki doa yang benar. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikuti Yesus, kita sudah katakan tadi bahwa iblis akan memakai beberapa masalah untuk menggerogoti iman kita. Masalah demi masalah, silih berganti. Ini membuat kita menjadi khawatir, menjadi sedih, tertekan, bahkan sampai hilang damai sejahtera kita. Ya. Ya. Inilah cara iblis untuk menggerogoti iman kita. Ya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini bahwa melalui masalah-masalah ini, ya, akan membawa kita
semakin dewasa, semakin kita kuat, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan kita akan merasakan bahwa kasih kuasa, kasih karunia pertolongan Tuhan ada pada kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Ya. Di dalam doa dia, perhatikan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Dia mengatakan supaya dalam doa itu menurut Rasul Paulus dikatakan di sini supaya kita berdoa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus tatkala kita berdoa kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama yang diharapkan oleh Paulus, yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan, masalah, persoalan dalam hidup ini adalah berdoa yang benar. Ya. Maka dikatakan di sini damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Kalau kita berdoa dengan benar. Ya, itu yang dialami oleh Paulus, yang diberikan kepada kita sebagai berkat kepada kita untuk menghadapi hidup ini dengan segala permasalahan persoalan yang selalu meneror kita. Ya, berdoa dengan benar menurut Rasul Paulus ini tadi dikatakan ada 2 unsur, yaitu syukur pertama, yang kedua dengan baru dengan permohonan. Ya. Saudaraku, seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, demikian juga oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Ya. Yang pertama untuk menyembah dan merendahkan diri. Ini adalah syukur yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita harus datang kepada Tuhan yang pertama untuk bersyukur, artinya kita merendahkan diri. Kita mau menyembah Dia. Maka Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dia merasakan kecil bahwa Tuhan itulah yang agung, yang besar, yang sudah menolong, memberkati kita, menyelamatkan kita. Kita syukuri dengan hal yang demikian gitu. Jadi ucapan syukur itu ya, diperkenan oleh Tuhan adalah karena isinya dalam syukur itu adalah penyembahan kepada Tuhan atas kasih karunia, kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Setelah itu barulah kita menyampaikan permohonan kita. Ya, itu yang dikehendaki oleh Paulus dalam Filipi ini. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan hanya sekedar kita minta kepada Tuhan. Ya. Hanya untuk mendapatkan keinginannya sendiri. Tetapi saudara, doa itu untuk saling menjalin, mempererat hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak kepada Bapa. Ya. Karena kita sudah pilih, diangkat menjadi anak, dan Dia Allah menurunkan diri, menyatakan dirinya sebagai Bapa kepada kita. Itu dalam Matius pasal 12 mengatakan demikian. Jadi kita harus saling menjalin hubungan yang baik, yang erat kepada Tuhan melalui doa ini. Seperti kita bercakap-cakap kepada Bapa kita. Jadi doa itu tidak sulit, tidak harus disusun dengan kata-kata yang indah, bukan saudara.
Yang penting doa itu ungkapan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Apa yang kita syukuri, kita mengucapkan terima kasih atas kebaikannya, baru kita minta kepada Dia. Kita bukan pengemis hanya datang untuk meminta-minta, tetapi kita anak. Itu yang perlu kita mengerti. Kita ketahui bersama-sama bahwa kita adalah anak daripada Allah, anak-anak Allah, ya, yang terus harus menjalin hubungan yang baik, yang semakin erat kepada Tuhan, bukan hanya meminta kepada Dia. Setelah kita mengadakan hubungan yang baik dengan segalanya kepada Tuhan melalui doa, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan, apakah yang kita utarakan kepada Tuhan. Baru kita minta kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Kita harus bersyukur, baru kita mengadakan permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku, maka tujuan doa bagi kita ya, adalah semakin kita dapat menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan dalam hidup kita. Ya. Doa itu sebagai proses yang dipakai oleh Allah, yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita semakin hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tidak ngawur. Ya, doa ini tidak ngawur, hidup kita tidak ngawur. Kalau doa kita salah, doa kita ngawur sesuka kita sendiri, Tuhan tidak ada mendengar doa kita. Ya. Doa yang salah adalah doa yang hanya disampaikan dengan hawa nafsu, keinginan sendiri. Ya. Tidak memperhatikan apa yang dikehendaki Allah, yang mulia, yang indah, memanggil kita sebagai anak-anaknya. Tetapi kita mau kita sendiri, dengan hawa nafsu untuk kepuasan kita sendiri, itu tidak akan didengar oleh Allah. Ya saudara-saudaraku, coba saudara buka di dalam Yakobus pasal yang keempat. Ya. Ini doa yang keliru, doa yang salah itu demikian ini. Yakobus pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang ketiga dan keempat itu. Ya. Ayat yang ketiga Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan dengan memuaskan hawa nafsumu. Ya. Berdoa hanya untuk kepentingan sendiri, untuk keinginannya, untuk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kemauannya sendiri. Itu. Ayat yang keempat, hai saudara, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita hanya menginginkan hawa nafsu kita yang datang dari iblis, dari dunia itu, ya, itulah kita tidak berkenan kepada Allah. Yakobus mengatakan itu suatu permusuhan kita dengan Allah. Maka Allah tidak akan menjawab doa-doa kita kalau doa-doa kita hanya untuk keinginan kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Tapi Paulus mengatakan kita harus bersyukur ya, kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, memuliakan Dia, baru kita minta kepada Tuhan
untuk keperluan kita, baik keperluan pribadi, ya, maupun keluarga, maupun gereja semuanya, baru kita utarakan kepada Dia dengan sekehendak pimpinan firman Tuhan demikian. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan doa adalah bagaimana kita semakin menjalin hubungan kepada Tuhan dalam hidup kita. Doa sebagai proses yang dipakai oleh Allah supaya kita semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi doa itu bukan doa yang ngawur, ya, doa yang salah. Itulah saudaraku. Jadi melalui doa itu kita akan membuat pertumbuhan rohani kita. Kita semakin beriman karena kita dapat menyatu dengan Tuhan menjadi satu keluarga yang besar pada Dia, dan kita memperhatikan Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Kita tunduk kepada Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pelayanan saya pertama masuk di sini banyak sekali permasalahan, baik melalui jemaat sendiri yang brutal, ya, yang salah asuh tadinya, masyarakat yang menolak melalui kelurahan, pemerintahan. Saya tidak dapat berapa-apa, tapi di dalam doa, melalui doa penyerahan kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjawab, memberi hikmat dan pimpinan kepada saya untuk bagaimana mengelola gereja ini sesuai dengan kehendak-Nya. Maka berdirilah gereja ini seperti saat ini. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, memiliki pemikiran yang benar. Setelah kita berdoa dengan benar, memiliki pemikiran yang benar. Ya, coba kita dilihat di dalam Filipi pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-8. Ya. Ya, Filipi 4 ayat tadi, ayat yang ke-8. Kelanjutannya kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dikatakan oleh Paulus dalam ayat ini, yang artinya puncak dari segalanya. Dari nasihat Paulus ini, puncaknya ialah pusatnya semua itu ada di dalam pikiran kita. Ada di dalam pikiran kita. Karena di dalam pikiran kita, itulah yang menentukan keputusan kita, dan keputusan kita diambil akan menentukan hidup kita. Ya. Saudara-saudaraku, saudara melakukan segalanya itu tentu diatur oleh pikiran saudara. Kalau pikiran saudara baik seperti dalam firman Tuhan itu, pasti keputusan saudara semuanya itu akan menjadi keputusan yang baik. Kalau pikiran saudara jelek, pasti yang akan saudara lakukan hal-hal yang jelek. Semua yang kita lakukan itu dikendalikan oleh pikiran kita. Maka Paulus mengatakan supaya pikiran itu memikirkan hal yang baik, hal yang suci, hal yang sedap didengar, ya, hal yang memuliakan, semuanya itu harus kita pikirkan. Dan jika kita salah cara kita berpikir, itu akan membuat kesulitan kita sendiri.
bahkan bisa menjatuhkan kita. Ya. Contoh saudara, Raja Saul itu raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Dia mempunyai menantu Daud. Saat bangsa Israel ya, yang dipimpin oleh Raja Saul itu tidak dapat menghadapi orang Filistin yang dikomandani oleh Goliat. Kemudian Daud dapat mengalahkan Goliat itu. Dia bukan tidak bangga bahwa menantunya, bahwa ya prajuritnya, bahwanya bisa mengalahkan Goliat. Tetapi pikirannya tambah jelek karena masyarakat mengagungkan Daud. Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul juga mengalahkan, tapi hanya beribu-ribu. Dalam hal ini dia menjadi pikirannya syirik dengan Daud. Ini pikiran yang syirik ini yang menjadi masalah dan menjatuhkan dia. Sehingga dia ingin membunuh Saul. Ya, dia ingin membunuh Saul. Dengan cara apapun dia ingin menyingkirkan Saul. Tetapi Saul mempunyai pikiran yang baik. Bagaimanapun juga jeleknya Saul sebagai Raja Israel itu, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak berhak untuk membunuh dia, untuk menganiaya dia. Walaupun Saul sudah kepegang kalau dia dibunuh bisa Daud membunuhnya. Tapi Daud tidak mau membunuhnya. Ini yang menjadikan ya langkah-langkah ke depan kedua raja ini menjadi berbeda. Saul mati ya karena pikiran yang jelek mendapat murka Tuhan. Daud dengan pikirannya baik menghasilkan tindakan-tindakan yang baik sehingga dia menjadi raja yang besar di Israel. Jadi pikiran itu menentukan keputusan-keputusan yang penting bagi kita semuanya. Ya, supaya kita tidak salah untuk berpikir, salah untuk memutuskan, apalagi bertindak salah sehingga akan menghancurkan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pikiran kita juga menilai kita sebagai orang, menilai orang lain. Ya. Kalau kita memiliki pikiran orang lain kepada orang lain itu orang itu jelek. Yang diperbuat orang lain itu apapun baiknya kita tetap memandang jelek. Ya. Semua itu tergantung dari pikiran kita, saudaraku. Oleh sebab itu sangat penting untuk senantiasa kita meluruskan pikiran kita, ya, untuk selalu mengingat, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam ayat yang kedua, supaya kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Coba keluarga saudara, suami, istri, anak, sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara, masalah keluarga akan terselesaikan dengan baik. Iya saudara, ini saya kerjakan dalam keluarga saya. Anak saya sudah besar, sudah saya jadikan sebagai sahabat saya. Supaya dia juga ikut memikirkan hal-hal dalam keluarga yang baik bagaimana. Saya kerjakan hal yang demikian. Supaya mengerti bahwa hidup ini itu hidup yang tidak mudah. Yang kita hadapi kuasa iblis, kuasa jahat yang ingin melorong menjatuhkan kita. Kita harus sepikir ya di dalam Tuhan. Di dalam gereja maka kita mengadakan di sini ada peraturan kepengurusan
Setiap bulan kita evaluasi gereja kita, bagaimana pelayanan ini dan itu, bagaimana PKMB, bagaimana PBI, semuanya sampai sekolahan. Kita mengadakan rapat sebulan sekali untuk mengevaluasi supaya kita sepikir ya di dalam kita melayani Tuhan. Nanti kita ada rapat setelah kebaktian kedua. Itu kita akan mengevaluasi semuanya. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk kemajuan, untuk pertumbuhan gereja ini, untuk jemaat supaya kuat, jemaat diberkati, bagaimana kita bicarakan dalam rapat. Itu sehati sepikir. Untuk itu bergereja bukan hanya jingkrak-jingkrak dan semuanya, tetapi bagaimana kita hidup ini untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, memiliki tindakan yang benar. Ya. Coba saudara ayat yang ke-9. Ayat 9 Filipi pasal 4 tadi. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Ditekankan oleh Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk bisa bertumbuh menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi pemenang atas segala kuasa dunia ini, tidak cukup kita dengan hanya berdoa dan berpikir dengan benar. Tetapi mutlak terakhir di sini adalah harus bertindak. Ya, lakukanlah semua itu, harus bertindak dengan benar. Ya, maka dikatakan oleh Paulus tadi, lakukanlah itu. Dengan demikian, jika kita menghadapi masalah, yang pertama kita harus lakukan adalah berdoa dengan benar. Ya. Kemudian kita berpikir dengan benar. Selanjutnya yang terakhir, kita mau melakukan dengan benar. Ya. Jika kita berdoa dengan benar, kita berpikir dengan benar, ya, pasti ada jalan terbuka untuk kita melakukannya. Karena pikiran yang bersih, hati yang tenang akan menerangi mata kita baik rohani maupun jasmani untuk mengenali jalan Tuhan yang harus kita lakukan. Baru kita bertindak dengan benar untuk meraih satu kemenangan atas dosa, atas kejahatan dunia ini, atas segala masalah yang kita hadapi. Ya. Sekali lagi dikatakan dalam ayat 9b itu tadi, lakukanlah itu, maka perhatikan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita melakukan, kita mau berdoa, kita mau berpikir, kita melakukan dengan benar, Allah menyertai kita untuk meraih satu kemenangan. Dan damai sejahtera Allah itu akan senantiasa bersama kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesimpulannya, ya, untuk kita bisa bertumbuh kuat dan menang, kita harus mau berdoa dengan benar, berpikir dengan benar, dan bertindak
dengan benar. Ya. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah. Itu berarti Allah sedang merendah saudara, membentuk saudara. Itu pembentukan Allah belum selesai kalau saudara masih menghadapi hal yang demikian. Ya. Oleh karena itu, saudara jangan putus asa, berhenti dan menyerah untuk meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi bersemangatlah, berdoalah dengan benar, berpikirlah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan ini, dan bertindaklah dengan benar. Maka saudara akan menjadi orang yang bertumbuh, yang kuat, menjadi pemenang karena Allah menyertai saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini yang menasihati kami, yang memberikan kepada kami, yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami menjadi orang yang menang atas kuasa dunia yang jahat ini dengan segala cara untuk melemahkan, menghancurkan, mencuri, membunuh dan membinasakan iman kami kepada Tuhan, hidup kami di dalam Tuhan, supaya kami hancur, berkeping-keping dan masuk dalam neraka yang kekal. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ya, yang memberi kekuatan kepada kita, kepada kami. Bagaimana kami menerima nasihat, cara untuk mengalahkan kuasa kegelapan, untuk menjadi orang yang kuat. Dengan kami tekun di dalam doa, dengan benar doa itu. Kami harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan, berpikir yang benar, yang mulia, dan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Sehingga Tuhan terus menyertai kami di dalam kami menghadapi segala masalah dan tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Engkau mengurapi mereka supaya mereka mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan beri kemampuan, kekuatan Tuhan untuk mereka berpikir, bertindak dengan benar, sehingga jemaat menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, yang kokoh di dalam Tuhan, punya kemenangan dan menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat yang porak-poranda ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian pengakuan iman kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalan di hidupku, karena Tuhan bersama. Kita imani pujian ini kepada Tuhan. Sampingku
Diakon Timotius Dedi Katarso akan menyampaikan warta gereja dan berdoa untuk saudara-saudara semuanya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Saat ini saya akan sampaikan beberapa hal berita sepekan yang akan kita terima bersama-sama. Tetapi sebelumnya, pagi hari ini saya akan menyambut saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Saya sambut saudari Angelia Mega dari Pandian Lambar. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih Mbak Angelia boleh bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Kami sambut dengan penuh sukacita dan kami mengundang di waktu mendatang bisa bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita akan memperhatikan beberapa berita sepekan yang akan saya bacakan. Yang pertama, dalam ibadah hari ini, di ibadah kedua khususnya nanti ada tukar pelayanan di mana nanti akan dilayani oleh Pendeta Muda Samuel Dwi Martono dalam pelayanan firman Tuhan dari Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Dan saat ini kita juga mendoakan untuk Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra yang juga melayani di Gereja Baptis Indonesia Jatisari Semarang. Kemudian mohon kehadiran semua pengurus gereja untuk dapat rapat di dalam rapat pengurus gereja hari ini pukul 11 siang nanti setelah ibadah kedua. Pengumuman yang ketiga mengundang setiap pelayan ibadah khususnya untuk HUT gereja baik WL, singer, musik atau pelayan tamborin dan LCD untuk dapat latihan perdana nanti malam di gereja setelah ibadah sore pukul 18.30. Berikutnya untuk kaum pria kami mengundang kita akan mengadakan persekutuan kembali tanggal 19 Juli besok Selasa pukul 18.30 di rumah Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra. Mari Bapak-bapak kita bisa berhimpun bersama-sama di dalam persekutuan PBI besok Selasa di rumah Bapak Diakon Stefanus pukul 18.30 di alamatnya Perumahan PLN Jalan Telogo Pancing 3 nomor 10 Telogo Mulyo. Kalau tadi bapak-bapak, pengumuman berikutnya untuk ibu-ibu juga mengundang semua kaum wanita dalam persekutuan BBI besok Sabtu tanggal 23 Juli pukul 16.30 atau setengah 5 sore di ruang ibadah utama ya. Mari ibu juga silakan bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah atau persekutuan BBI besok Sabtu pukul setengah 5 sore. Yang berikutnya besok tanggal 31 Juli fellowship pelayan akan dilaksanakan. Saya mengundang semua yang terlibat di dalam pelayanan. Mari kita akan satukan hati, kita akan berfellowship bersama, kita bersekutu dan kita berdoa, kita bawa setiap pelayanan kita di hadapan Tuhan. Pengumuman yang ketujuh, gereja akan mengadakan ibadah syukur ulang tahun gereja ke-25 yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus bulan depan pukul 16 atau pukul 4 sore. Untuk itu kita mari dukung bersama-sama untuk kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Pengumuman yang ke-8 yaitu pendaftaran kebaktian Padang sudah dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftar melalui KPW masing-masing ataupun kepada panitia langsung di hari Minggu di meja penerima tamu setelah ibadah ini ya. Ibadah Padang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan dengan hari libur nasional. Tempatnya di Riverwalk Boja ya. Untuk kontribusinya setiap peserta dikenakan 75.000 per orang. Di sini juga dijelaskan untuk anak usia di atas 22 tahun membayar kontribusi penuh. Nah, kontribusi tersebut di atas mencakup tiket masuk, konsumsi makan siang,
penggunaan aula, transportasi, dan khususnya untuk anak-anak ada paket aktivitas berkeliling di area wisata di Riverwalk Boja nanti. Untuk mereka dapat memberi makan binatang serta kelas bermain yang ditangani oleh tim Riverwalk dan guru-guru sekolah minggu. Monggo Bapak Ibu bisa mulai mendaftar untuk kegiatan ini di bulan Oktober nanti. Yang terakhir, gereja menyediakan ruang ibadah khusus ibu dan anak, ini khususnya untuk orang tua yang punya anak-anak balita di bawah 5 tahun yang membutuhkan penanganan istilahnya perhatian khusus. Silahkan bisa mengikuti ibadah. Gereja sudah menyediakan di samping ruang untuk ibu dan anak, di mana difasilitasi sudah ada audio dan visualnya, ada layar proyektor dan juga speakernya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap mengikuti ibadah dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk beberapa pengumumannya. Bapak Ibu bisa juga mengikuti kegiatan doa yang dilaksanakan oleh gereja, doa pagi, doa online, doa hana, pada doa pujian, dan doa Daniel. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat Tuhan yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Clarista Juldosi Wong, kemudian ada anak Jovanka Gabriel Patirane, kemudian Ibu Rehuel Kumaida, Ibu Ripka Rahayu Sujiatmi, Saudara Misael Resa Putra Karisma Dika, kemudian juga ada Ibu Abigail Rosita Wiliani, dan juga Bapak Jonathan Robi Ardianto. Kemudian ada Ibu Anastasia Tribuana Anggriani, dan juga Ibu Sintike Eni Setianingsih. Dan yang terakhir ada anak Natania Seril Zaviera. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Sepanjang umur, sehat, dan senantiasa diberkati Tuhan, semakin setia mengiring Tuhan Yesus. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara dapat berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat, dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu atas kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan, biarlah itu Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk berkat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami ini Tuhan boleh menjadi umat Tuhan yang semakin bertumbuh menjadi kuat dan menjadi pemenang di dalam setiap tantangan hidup kami ini Tuhan. Bagaimana kami harus berdoa dengan benar dan juga punya pemikiran yang benar dan melakukannya dengan benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan, Engkau yang memberkati, biarlah firman ini boleh mengajar kami, mendidik kami, dan juga menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, membawa kami ini hidup di dalam kebenaran, sehingga Kau dapati hidup setiap umat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo ini boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa gereja-Mu dalam kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Engkau menolong dalam setiap apa yang sudah kami lakukan dan kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini boleh bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Khususnya pagi hari ini kami bawa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang menggembalakan di tempat ini Tuhan. Engkau yang menolong, memberikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan, urapan surgawi turun atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan damai, sejahtera, sukacita, melayani, boleh juga Tuhan membawa setiap umat-Mu di tempat ini boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga serahkan untuk setiap pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan. Kami bawa para diakon dalam kasih anugerah-Mu. Engkau juga menolong, memberkatinya. Demikian juga dengan setiap pemimpin, pengurus organisasi, pengurus gereja, ketua dan pembina KPW, dan juga guru-guru sekolah minggu. Engkau memberkati dan mengurapi. Kami bawa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan dalam setiap goal-goal yang dicanangkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk goal kehadiran 350 jiwa dalam setiap ibadah. Engkau memberkatinya Tuhan.
Kami berdoa juga untuk goal persembahan 55 juta per bulan diberkati semua. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh memberkati jemaat-Mu ini Tuhan di dalam kesetiaan memberi yang terbaik melalui persembahan, perpuluhan dan janji iman kami Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin nyata dan semakin luas Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Kami bawa juga Tuhan pelayanan kami khususnya Tuhan melalui sekolah PAUD TK Bintang Kasih. Engkau juga menolong dan memberkati ya Tuhan setiap kepala sekolah, guru dan semuanya, yayasan diberkati semuanya. Kerinduan kami untuk mengembangkan sekolah kami ini Tuhan, untuk dapat membuka kelas baru, Tuhan Kau menolong di belakang sekolah Tuhan. Kerinduan kami untuk membeli tanah, Bapak Miskun, Engkau menolong dan berkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga saat ini serahkan ya Tuhan dalam kasih anugerah-Mu untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami bawa dalam kasih anugerah-Mu, Engkau menolong, menjamah dan memberkati, menyembuhkan untuk setiap kelemahan tubuh mereka. Kami bawa saat ini Tuhan Ibu Trimo, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Wisma, demikian juga dengan Ibu Harningsih. Kami bawa Bapak Bowo dalam kasih anugerah-Mu, Bapak Yunus Amin Priyadi, dan anak Gevara maupun Marshal. Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Mungkin sekiranya ada di tempat ini, di rumah maupun di rumah sakit, Engkau juga melawat dan menjamahnya pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan setiap kelemahan tubuh saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong, memberkati bangsa kami ini Tuhan, khususnya pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Berikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan, dapat memimpin bangsa kami ini Tuhan keluar dari setiap krisis dan juga boleh hidup adil, makmur, dan sentosa ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan, aparatur pemerintahan pusat sampai daerah. Kami berdoa ya Tuhan untuk TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami, dijagai, dilindungi, dijauhkan dari segala bentuk perpecahan, anarkis, terorisme. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk kota Semarang ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang senantiasa menolong, berkati sehingga kota Semarang ini boleh tetap ada dalam damai, sejahtera, tenang dan tentram. Kami boleh hidup berdampingan dan saling bersinergi satu dengan yang lain, dengan masyarakat dan juga pemerintahan kota. Khususnya kami berdoa untuk pemerintahan di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini, Telogosari Wetan. Kami berdoa untuk lurah, RW, RT semuanya diberkati Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu ini juga boleh bersinergi dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, boleh menjadi pancaran terang dan berkat buat setiap orang-orang yang di sekitar sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu secara khusus pagi hari ini bahwa setiap umat-Mu yang boleh hadir bersama-sama, Engkau menolong setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap rumah tangga mereka dengan kasih anugerah Tuhan, damai sejahtera dan juga berkat Tuhan yang luar biasa tercurah atas hidup setiap keluarga demi keluarga. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan untuk setiap rumah tangga. Kami bawa untuk suami istri, kami berdoa mereka yang bekerja, yang berusaha diberkati semua. Demikian juga dengan setiap anak-anak diberkati dalam sekolah mereka, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, diberkati pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Engkau juga menolong mereka Tuhan, memproteksi mereka Tuhan, dijauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Biarlah mereka ini Tuhan dibawa Tuhan dalam masa muda mereka untuk hidup melekat dan setia kepada Engkau, dibangun di dalam Engkau, dan Engkau memberikan masa depan yang indah buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Khususnya mereka yang akan masuk dalam rumah tangga, diberkati jodoh yang seiman, yang sepadan, yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kasih anugerah-Mu, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, iringi perjalanan pulang kami, antar kami sampai dengan selamat di rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Gembala akan memimpin dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan,
kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, akan menuntun, membimbing, menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.